Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas struktur data D081. Pada video kali ini kami akan menjelaskan program final project kami dengan judul Game ID. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, untuk anggota kelompoknya, saya sendiri perkenalkan, Mas, saya Dimas Adam Darmawan dengan NPM 3 digit terakhir 310. Halo Satya, perkenalkan nama saya Muhammad Satya Alfarizi dengan NPM terakhir 271. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Putra Wicaksono dengan NPM 3 digit akhir 317. Next. Nah, judul yang kami ambil tuh dari implementasi metode binary search tree atau BST dan FLT dengan operasi insert, delete, search, view pada game Hay Day menggunakan bahasa C++ dengan 10 database dynamic yang sudah mencerminkan node pada tree dan sudah menerapkan BST dan FLT. Next. Nah, untuk latar belakang singkat saja, kita tahu sendiri perkembangan teknologi itu dan permainan berbasis simulasi kayak Hay Day atau mungkin teman-teman bisa tahu yang lainnya itu seperti apa. Itu menuntut pengelolaan data yang cepat, terstruktur dan juga efisien. Nah, di dalam permainan tersebut juga, pemain tuh harus mengatur berbagai jenis item hasil produksi pertanian dan peternakan yang disimpan di dalam barn storage. Nah, pada implementasi sederhananya, penyimpanan data secara linear seperti array atau linked list dapat seringkali menyebabkan penurunan performa, terutama ketika jumlah data bertambah besar. Oleh karena itu, diperlukan struktur data yang mampu menyimpan data secara terurut sekaligus mendukung operasi insert, search, delete dengan efisiensi tinggi. Uh, Kemudian pada binary search tree atau BST merupakan salah satu struktur data yang mampu menyimpan data secara terurut berdasarkan kunci tertentu hingga memudahkan proses pencarian. Namun juga BST itu juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat menjadi tidak seimbang atau skewed tree apabila data yang dimasukkan itu tidak berurutan. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut tuh ada yang namanya FL tree, yaitu pengembangan dari BST yang memiliki mekanisme penyeimbangan otomatis melalui rotasi. FL tree menjamin tinggi pohon tetap seimbang sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dapat dilakukan dalam waktu 0 atau log n. Nah, kami harapkan dengan adanya program ini pengguna dapat memahami penerapan struktur data pohon dalam kasus nyata serta memperoleh gambaran jelas mengenai perbedaan antara BST dan AVL tree dalam pengelolaan data yang dinamis. Next. Nah, untuk singkatnya, apa sih itu BST atau binary search tree? Nah, BST itu kayak semacam dasar dari beberapa algoritma dan struktur data yang lebih kompleks seperti binary search tree atau BST, AVL trees, dan lain sebagainya. Dengan memahami konsep dan karakteristik dari dasar binary tree, seperti traversal atau operasi dasar yang akan dibahas, sehingga teman-teman bisa memperoleh landasan yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan struktur data. Nah, simpelnya itu untuk diingat tuh bahwa BST ini setiap simpul dapat memiliki paling banyak dua anak sehingga tidak mungkin memiliki lebih dari dua anak. Pohon biner juga dapat didefinisikan sebagai berikut: binary tree kosong jika tidak ada data, atau binary tree yang terdiri dari node yang disebut node root, suatu subtree kiri dan subtree kanan yang keduanya akan bertindak sebagai binary tree lagi. Next. Dan selanjutnya tuh apa tuh AVL? Singkatnya, AVL itu adalah pohon pencarian biner atau BST yang menyeimbangkan diri secara otomatis atau self balancing. Dengan memastikan perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan kanan, di setiap simpul paling banyak satu faktor keseimbangan min 1, 0, atau 1. Ini menjamin operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data sangat efisien dengan kompleksitas waktu 0 atau log n. Karena jika pohon tetap pendek atau tidak menjadi terlalu condong atau skewed, tidak seperti BST biasa yang akan menjadi tidak seimbang. Dalam FL sendiri itu penambahan dan pengurangan dilakukan sama seperti pohon pencarian biner. Hanya saja setelah penambahan dan pengurangan tersebut akan ditambahkan prosedur rotasi pohon yang menyeimbangkannya. Dalam penambahan dan pengurangan, pertama akan dicek balance faktor atau min 2 atau plus 1, min 2 atau plus 2. Lalu setelah itu akan dicek kembali balance faktornya dari kedua pohon dari pohon utama, lalu akan dilakukan rotasi sesuai kebutuhan. Next.
Nah, selanjutnya tuh kita akan langsung masuk saja ke dalam penjelasan dari program yang telah kita buat. Next. Untuk baris awalnya itu ada tipe data struct. Yang pertama data struct item yang digunakan untuk menyimpan informasi setiap item, yaitu ID, nama item, dan jumlah stoknya. Selanjutnya itu ada struct node, merupakan node pembentuk BSD dan AVL tree-nya. Atribut heap menggunakan khusus atribut heap digunakan khusus untuk AVL tree untuk menjaga keseimbangan pohonnya agar tetap balance. Next. Nah, selanjutnya ada utilitas atau utility functions. Di sini itu fungsi new node membungkus data head seperti ID, nama, jumlah menjadi sebuah node baru dengan head awal itu 1. Bisa dilihat di gambarnya seperti ini fungsi new node. Dan fungsi balance dan high. Kunci utama AVL high itu dihitung dari tinggi pohon, balance menghitung selisih untuk tinggi anak kiri dan kanan. Next. Nah, nextnya nih fungsi pada program BSD. Jadi ya, pada segmen ini itu hanya untuk programnya, untuk menjelaskan menjalankan BSD-nya sendiri. Nah, selanjutnya ada insert BSD. Dengan logika insert menggunakan recursive, jika ID item lebih kecil maka masuk ke kiri, dan jika lebih besar akan masuk ke dalam kanan. Untuk sifat alami dari BSD itu tidak ada perbaikan struktur. Jika data masuk berurutan 10, 20, 30 sampai seterusnya, pohon akan berbentuk seperti garis lurus. Bisa dilihat gambarnya tadi seperti ini kurang lebih anunya program kodenya. Next. Selanjutnya ada delete. Nah, sebelum masuk ke delete BSD itu ada kayak delete yang mungkin bisa dibilang berfungsi untuk keduanya di BSD dan AVL. Nah, ini merupakan padahal fungsi min value. Fungsi ini tuh digunakan untuk mencari node dengan nilai ID terkecil pada suatu subtree. Pada binary search tree, nilai terkecil selalu berada pada node paling kiri. Oleh karena itu, fungsi ini akan terus menelusuri anak kiri hingga mencapai node yang tidak memiliki anak kiri lagi. Next. Nah, selanjutnya akan masuk dalam delete BSD. Singkatnya, setelah node ditemukan, penghapusan dilakukan berdasarkan kondisi jumlah anak yang dimiliki node. Jika node tidak memiliki anak kiri, maka node digantikan oleh anak kanannya. Jika node tidak memiliki anak kanan, maka node digantikan oleh anak kirinya. Dan apabila node memiliki dua anak, maka data node diganti dengan nilai terkecil dari subtree kanan menggunakan fungsi min value. Kemudian node pengganti tersebut dihapus. Fungsi ini tidak melakukan penyeimbangan ulang, tetapi sehingga struktur BSD yang bisa menjadi tidak seimbang setelah penghapusan. Next. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk program AVL-nya. Nah, jika tadi mungkin nggak ada yang namanya rotasi di BSD, di AVL ini ada yang namanya fungsi rotasi. Yang pertama itu rotate right atau pemutaran ke kanan, digunakan saat pohon berat di kiri. Jadi kayak mungkin kurang lebihnya tuh jika pohon AVL itu punya anak yang lebih banyak daripada di bagian sub kirinya, maka akan dirotate sehingga seimbang kanan kirinya. Digunakan saat pohon berat kiri atau left heavy, node kiri diangkat menjadi rod baru untuk menyeimbangkannya. Yang kedua itu ada rod left atau kebalikan dari rod right tadi atau putar kiri. Kebalikannya ini digunakan saat pohon berat di kanan atau rack heavy, node kanan diangkat menjadi rod baru. Next. Nah, selanjutnya ada insert AVL. Insert dan update. Data dimasukkan seperti BSD, lalu program langsung mengupdate tinggi hedge-nya node tersebut. Kemudian akan terjadi check balance dan rotasi jika balance faktor bernilai lebih kecil dari 1 atau lebih besar min 1 miring, program otomatis melakukan rotasi agar seimbang kembali. Next. Selanjutnya ada delete seperti yang BSD tadi. Ini tuh universal, bisa digunakan untuk BSD dan AVL, yaitu adalah fungsi min value. Singkatnya, fungsi ini tuh kayak mencari node dengan nilai ID terkecil pada satu subtree. Pada BSD nilai terkecil selalu berada pada node paling kiri. Oleh karena itu, fungsi ini akan terus menelusuri anak kiri hingga mencapai node yang tidak memiliki anak kiri lagi. Next. Nah,
ini ada delete AVL. Singkatnya, proses penghapusan node dilakukan dengan cara yang sama seperti BSD. Namun setelah penghapusan, program akan memperbarui tinggi node dan menghitung nilai keseimbangannya lagi atau balance factor. Jika power menjadi tidak seimbang, maka dilakukan rotasi kiri atau kanan sesuai dengan kondisi yang terjadi di output nanti. Langkah ini memastikan AVL tree tetap seimbang sehingga performa pencarian dan operasi lainnya tetap optimal. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi yang berlaku pada kedua program, yaitu AVL dan BSD tentunya. Nah, fungsi search dan view yang tentunya bisa digunakan pada BSD dan AVL. Fungsi search sendiri itu mencari item berdasarkan ID dengan metode divide and conquer, cepat karena memangkas setengah data setiap langkahnya. Selanjutnya untuk view menggunakan fungsi in order transversal, menelusuri dari kiri root kanan, hasilnya item ID akan tampil urut dari ID paling terkecil hingga terbesar. Next. Selanjutnya ada untuk kita menvisualisasi tree-nya antara BSD dan AVL, ada reverse in order, teknik mencetak dari kanan root kiri berbeda dengan view biasa. Cara ini membuat pohon bercetak horizontal atau miring. Yang kedua itu ada visualisasi indentasi menggunakan spasi atau space untuk memberi jarak semakin dalam posisi node, semakin menjorok ke kanan tampilan layarnya. Next. Nah, ini ada fungsi yang berfungsi untuk men-save to file. Next. Penjelasan singkatnya itu fungsi save to file digunakan untuk menyimpan seluruh data yang ada di dalam tree ke sebuah file. Proses penyimpanan dilakukan menggunakan transversal in order, yaitu dengan mengunjungi subtree kiri, kemudian node saat ini, dan terakhir subtree kanan. Dengan cara ini, data akan tersimpan secara terurut berdasarkan ID. Dan fungsi dari load from file ini digunakan untuk membaca data dari file teks bernama s_struct_hd.txt dengan program membaca file baris demi baris, kemudian memisahkan setiap baris berdasarkan tanda pemisah, nilai ID, nama item, dan jumlah stok diambil dari hasil pemisahan tersebut. Data yang telah dibaca kemudian dimasukkan kembali ke dalam BSD dan AVL tree-nya. Next. Dan ini untuk main program dan menunya kurang lebih seperti ini. Next. Back dulu Mas ya. Ini untuk 10 data yang kami gunakan. Ini ID-nya dari 10 hingga 100. Untuk nama-namanya ada wheat, corn, egg, soybean, carrot, milk, bacon, cheese, dan bread. Dan kuantitinya itu ada bermacam-macam teman-teman, ada yang dari 50, 30, 15, 26, 18, 12, dan lain seterusnya. Untuk header sendiri itu kurang lebihnya seperti ini, ada judul dari programnya apa, kelompok, nama kelompok, terus keterangan menggunakan bahasa apa, seperti itu. Next. Selanjutnya ada load data. Bagian program ini berfungsi untuk inisialisasi data awal pada BSD dan AVL tree. Pertama, program ini membuat dua root kosong, yaitu BSD root dan AVL root. Selanjutnya, program mengecek apakah file dari s_struct_hd.txt ini sudah ada atau belum. Jika file ditemukan, maka data akan langsung dibaca dari file menggunakan fungsi load from file dan dimasukkan ke dalam BSD serta AVL tree-nya. Jika file itu nggak ketemu atau tidak ditemukan, program akan membuat data awal secara manual berupa 10 item beserta ID, nama, dan jumlahnya. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam BSD dan AVL tree menggunakan fungsi insert BSD dan insert AVL. Setelah itu, data awal disimpan ke dalam file akan dapat digunakan kembali pada saat program dijalankan berikutnya. Atau kurang lebihnya itu sifat dari program dinamis seperti itu. Selanjutnya ada main menu. Program menggunakan perulangan while true agar semua menu utama itu terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar. Dalam perulangan ini, program menampilkan judul aplikasi, identitas kelompok, serta deskripsi program. Setelah itu ditampilkan menu utama yang berisi pilihan penggunaan binary search tree atau BST, AVLT, atau keluar dari program. Nilai inputnya itu pengguna disimpan dalam variabel queues.
Jika pengguna memilih opsi 3 atau quit, maka perulangan dihentikan dan program akan berakhir. Jika pengguna memilih opsi 1 atau 2, program akan menundukkan tree yang aktif melalui pointer aktif. Jika memilih BST, maka aktif akan menunjuk ke arah BST root, sedangkan jika memilih AVL tree, maka aktif akan menunjukkan ke FL root. Dengan cara ini operasi selanjutnya akan dijalankan pada struktur data yang akan dipilih pengguna. Next. Untuk program dan menunya kurang lebih seperti ini. Oke, next. Untuk penjelasan dari interface menunya, program ini menggunakan perulangan dual agar menu operasi terus ditampilkan sampai pengguna memilih kembali ke menu utama. Pengguna diminta memilih jenis operasi melalui variabel menu jika pengguna memilih menu 1 atau insert. Program akan meminta input berupa ID, nama item, dan jumlahnya. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam BST atau AVL-nya secara bersamaan, sehingga kedua struktur data selalu memiliki isi yang sama. Jika pengguna memilih menu 2 atau search item, maka program akan meminta ID yang ingin dicari. Proses pencarian dilakukan pada tree yang sedang aktif atau aktif. Kemudian program menampilkan pesan apakah data ditemukan atau tidak. Nah, jika memilih menu 3 atau view data, program akan menampilkan seluruh data item dalam bentuk tabel yang rapi, dan data ditampilkan menggunakan transversal in order, sehingga urutan data berdasarkan ID yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua itu interface menu juga. Jika pengguna memilih menu 4 atau delete data, program akan meminta ID yang ingin dihapus. Nah, dari ID tersebut kemudian dihapus dari BSD dan AVL yang secara langsung menggunakan fungsi delete BSD dan delete AVL. Dengan cara ini, kedua struktur data memiliki isi yang sama setelah proses penghapusan. Jika pengguna memilih menu 5 atau melihat dari struktur tree-nya, maka akan menampilkan struktur pohon dari tree yang sedang aktif BSD maupun BSD atau AVL-nya menggunakan fungsi print tree. Tampilan ini membantu pengguna melihat perbedaan bentuk dan keseimbangan antara BSD dan AVL tree. Perulangan dual juga itu akan berjalan sampai pengguna memilih menu 6 atau kembali atau back, yang berarti kembali ke menu utama setelah pengguna keluar dari menu utama dan program akan dihentikan. Seluruh data pada AVL tree disimpan ke dalam file s_struct.hd.txt menggunakan fungsi save to file. Terakhir, program akan menampilkan pesan bahwa data itu telah berhasil disimpan dalam program yang selesai dijalankan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Belum ada suaranya, Sat. Oke, mohon maaf. Di sini kita bakal menjelaskan UI tampilan awal dan menu utamanya. Di sini tuh ada tampilan yang pertama itu final project, data struktur data. Yang kedua itu by group 10 atau kelompok 10. Di sini terus itu ada nama kita bertiga dan npm kita bertiga, judulnya, dan kita memakai bahasa apa. Nah, di main menu ini kita dikasih 3 pilihan, yaitu binary search tree atau BST, yang kedua itu AVL tree, dan yang ketiga itu quit. Oke. Lanjut. Oke, pada BST ini kita bisa memilih user memilih menu BST akan muncul menu seperti ini. Jika kita memilih menu 1 ini, BST itu bakal muncul 6 menu. Yang pertama itu insert item, yang kedua itu search item, yang ketiga itu view data atau in order, yang keempat itu delete data, yang kelima itu view tree struktur, dan yang keenam itu back. Oke. Selanjutnya itu masuk ke pilih menu BST, operasi insert, menambah barang. Nah, di sini itu ada input pada data barang, user masukkan data baru ke lumbung berupa ID unik. Nah, nama item contoh pumpkin dan jumlah stok. Feedback sistemnya setelah di-enter, data tersebut langsung disimpan ke dalam memori pohon yang sedang aktif, maupun itu BST atau FVL. Next. Oke, di sini itu ada pilih menu BST, operasi insert atau menambah barang. Di sini itu ada dua. Bisa kita lihat operation menu. Nah, user langsung input 3 jenis item, yaitu pumpkin dengan ID 120, kuantitinya 20, lalu ada blueberry dengan ID 150 dengan
quantity 90. Dan yang terakhir honey dengan ID 110 dengan quantity 35. Oke, di sini itu ada search item BST. Yang pertama itu ada pencarian cepat. User memasukkan ID barang yang dicari. Contoh seperti madu tadi honey 110. Program menggunakan algoritma binary search untuk menelusuri pohon dengan cepat. Nah, lanjut ke hasil pencariannya. Jika ID ditemukan, program menampilkan detail item ditemukan beserta nama dan jumlahnya. Jika tidak, muncul pesan tidak ditemukan. Oke, di sini selanjutnya itu ada view data BST atau sebelum insert. Nah, list barangnya di sini bakal terurut. Hasil dari fungsi in order traversal, seluruh barang di gudang ditampilkan berurutan mulai dari ID terkecil 10 hingga terbesar, yaitu 50. Nah, untuk detail informasinya, setiap baris menampilkan informasi lengkap stok gudang, ID, barang, nama item, dan jumlah stok saat ini. Oke, ini setelah di-insert view data BST-nya, list barang itu akan terurut. Hasil dari fungsi in order traversal, seluruh barang gudang ditampilkan berurutan mulai dari ID terkecil 10 hingga terbesar. Untuk detail informasinya, setiap baris menampilkan informasi lengkap stok gudang, ID barang, nama item, dan jumlah stok saat ini di gudang. Next. Di sini itu ada delete BST, yaitu menu keempat. Nah, user memilih menu 4 untuk delete. Untuk menguji berhasil atau tidaknya, kita memilih untuk mendelete item dengan ID 40. Nah, untuk hasilnya itu, delete sebelumnya terbukti berhasil. ID dengan nomor 40 sudah tidak ada pada menu view atau sudah terhapus dari gudangnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada view structure pohon BST atau visualisasinya. Nah, di sini headnya itu adalah 150 ya teman-teman. Oke, lanjut yang pertama itu visualisasikan strukturnya. Fitur unggulan point tree menampilkan bentuk asli pohon secara horizontal. Root ada di panjang kiri, anak-anaknya menjorok ke kanan. Yang kedua itu ada analisis keseimbangan. Lewat tampilan ini, pada gambar ini bisa kita lihat, kita bisa melihat perbedaan nyata. Apakah pohon tumbuh miring ke BST atau selalu seimbang ke FPL. Lanjut. Kita kembali ke program, yaitu tadi tekan menu 6, menu back. Lanjut. Nah, sekarang ini ada output yang AVL, yang menu kedua tadi. Kita di sini bakal milih menu kedua, yaitu AVL tree. Nah, ntar bakal muncul operation menu. Yang pertama itu ada insert item, yang kedua itu ada share item, yang ketiga itu ada view data atau in order, yang keempat ada delete data, yang kelima ada view tree structure, dan yang keenam itu ada back. Sama yang seperti tadi pada menu binary search tree atau BST. Nah, langsung saja kita bakal mensimulasikan operasi insert menambah barang. User akan menginput data baru seperti di samping. Nah, seperti pada di gambarnya teman-teman. Yang selanjutnya itu feedback dari sistemnya itu apa. Setelah di enter, data tersebut langsung disimpan ke dalam memori pohon yang sedang aktif. Nah, di sini itu ada operasi insert atau menambah barang. Nah, user langsung input 3 jenis item, yaitu white sugar dengan ID 180, quantity 19, lalu ada apple dengan ID 130, dan dengan kuantitinya itu 76. Dan yang terakhir itu ada fish dengan ID 170, dan kuantitinya itu 5. Nah, selanjutnya itu ada share item atau pencarian pada menu kedua. Nah, di sini itu yang pertama ada pencarian cepat, user masukkan ID barang yang dicari. Program menggunakan algoritma VL menelusuri pohon. Misalnya kita di sini cari cari ID-nya itu 90. Di sini bakal keluar 90. Nah, hasil pencariannya itu jika ID ditemukan, program menampilkan detail item found beserta namanya. Jika tidak, muncul pesan item not found. Nah, contohnya pada gambar ini teman-teman. Di sini kita bakal cari yang pertama itu dengan ID 90. Nah, di sini itu karena ada, maka keluar item yang bernama cheese. Nah, sebaliknya pada yang di bawah, gambar di bawah itu ada ID, kita cari ID 40. Nah, di sini itu karena ID 40 tidak ada, maka bakal keluar item not found. Next, yaitu menu sebelum insert. List barang terurut. Hasil dari fungsi in order traversal,
Seluruh barang di gudang ditampilkan berurutan mulai dari ID terkecil hingga terbesar. Detail informasinya, setiap baris menampilkan informasi lengkap stok dari gudang, ID barang, nama item, maupun jumlah stok yang saat ini berada di gudang. Nah, setelah di-insert, integritas data baru itu bakal bertambahan dari ID 130, 170, dan 180. Kini berhasil muncul dalam daftar. Ini memverifikasi bahwa memory tree telah diperbarui dan not baru sukses tersimpan. Nah, selanjutnya itu adalah konsistensi pengurutan. Meskipun di input belakangan, data baru otomatis menyisip di posisi yang tepat. Contoh ID 170 muncul di antara ID 150 dan ID 180. Ini membuktikan algoritma AVL otomatis menjaga kerapian data secara ascending tanpa perlu disortir ulang. Bisa dilihat dari gambarnya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada menu keempat, yaitu delete AVL. Nah, untuk menu delete ini, user memilih menu 4 untuk delete untuk menguji berhasil atau tidaknya. Kita memilih untuk mendelete item dengan ID 90 dan item ditemukan yaitu cheese. Nah, dan berhasil untuk kita hapus atau di delete. Nah, setelah di delete, ini tampilannya. Kita kan tadi ngedelete yaitu cheese. Coba kita lihat setelah di delete, apakah cheese masih ada? Nah, tentu saja tidak ada lagi, teman-teman. Oke, di sini itu ada view struktur pohon. Nah, untuk visualisasi strukturnya, struktur AVL tree yang ditampilkan menunjukkan bahwa progres rotasi berhasil menjaga keseimbangan pohon. Akar berada di nilai tengah dengan distribusi node kiri dan kanan yang relatif seimbang. Hal ini memastikan operasi pencairan dan penyisipan berjalan optimal dengan kompleksitas logaritmik. Yang kedua itu ada analisis keseimbangannya. Lewat tampilan ini, kita bisa melihat perbedaan nyata apakah pohon tumbuh miring pada BST atau selalu seimbang pada AVL. Oke, di sini itu ada pilih menu AVL, view structure, pohon, atau landscape. Nah, root akar, ID 80 berada di posisi paling atas. Menuju root, dipilih karena mampu menyeimbangkan jumlah node kiri dan kanan. 50 sebagai akar subtree kiri, 20 memiliki anak 10 kiri, dan 30 sebagai yang sebelah kanan. 60 memiliki anak 70. Struktur ini menunjukkan pembagian node yang seimbang, tidak condong ke satu sisi doang. 120 sebagai akar subtree kanan, 100 memiliki anak 110, 150 memiliki anak 130 di sebelah kiri, dan sebelah kanan itu memiliki anak 180. Nah, demikian dengan 180 juga memiliki anak 170. Walaupun jumlah node lebih banyak, AVL menjaga agar tinggi subtree kanan tetap mendekati subtree kiri. Nah, kelompok kami ini ngebuat tambahan garis-garis penghubung supaya teman-teman yang ngelihat ini mudah buat dipahami. Nah, selanjutnya itu ada pilihan menu AVL Exit. Nah, pada terminasi program, saat user memilih menu 6, program akan kembali ke menu awal, yaitu menu awal kita nge-output. Nah, keluar program menuju saat user memilih menu 3. Program akan selesai dijalankan yang berakhir menyimpan data dan output kata penutup. Nah, untuk pesan penutupnya itu menampilkan pesan data save, thank you for using this program. Sebagai tanda sesi manajemen gudang, Heyday telah selesai. Nah, di sini ada quit program. Saat user memilih menu nomor 3, data akan tersimpan di file txt dengan bukti output data save. Thank you for using this program. Nah, di sini ada pilih menu AVL exit, bakal tersimpan di data di EAS struct.heyday.txt. Oke, di sini tuh pilih menu AVL exit. Saat program di run ulang, data yang sudah tersimpan pada program sebelumnya dapat digunakan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa program sudah terbukti dinamis. Nah, mungkin selanjutnya itu bakal dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Satria. Untuk Mas Satria bisa dilanjutkan. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, kita langsung masuk saja ke demo programnya. Oke, udah dilihat. Oke, jadi langsung kita masuk ke programnya. Ini untuk program yang tadi. Nah, jadi langsung saja kita run program.
Oke, untuk header-nya seperti ini, kita tutup saja programnya. Nah, header yang pertama ini final project data structure by group 10, ya, grup 10 dengan nama Satya, berikut dengan NPM-nya, lalu Dimas Adam NPM-nya, saya Muhammad Satria NPM-nya, terus dengan judul High Day Game Ban Storage Program using C++ language. Nah, lalu di sini kita masuk ke main menunya. Sebelum masuk ke main menu, saat kita meng-run program, akan langsung tersimpan data awal, yaitu di sini ada 10 data awal. Ini ada ID, name, dan juga kuantitinya. Yang pertama ada wheat, corn, egg, soybean, carrot, milk, bacon, brown sugar, cheese, dan juga bread. Nah, kita kembali ke output yang tadi. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke menu BSD-nya. Kita ketik 1. Oke, langsung kita masuk ke menu BSD. Nah, sebelum kita lanjut ke pilihan berikutnya, kita view dulu. Nah, di view data, ini ada 10 data awal yang tadi sudah ada di file txt. Oke, lalu kita langsung coba fungsi insert item. Oke, kita insert ID 120 dengan item name pumpkin. Kuantitinya kita kasih 20. Oke, langsung kita insert lagi dengan ID 110. Namanya honey. Kuantitinya 35. Oke, kita tambahkan satu lagi dengan ID 150. Namanya blueberry. Kemudian kuantitinya 90. Oke. Nah, setelah insert tadi, langsung kita view datanya. Oke, setelah kita view, tadi kita masukkan pumpkin, honey, dan juga blueberry. Untuk datanya sudah keluar di sini. Berarti fungsi insert dan juga view sudah berjalan. Lalu kita masuk ke fungsi berikutnya, ada search item. Oke. Nah, setelah kita memilih pilihan search item, akan keluar enter the ID you are looking for. Nah, kita masukkan, kita mau cari ID berapa. Kita coba ID 60. Oke, setelah kita masukkan ID 60, akan keluar item found. Nah, lalu akan keluar namanya, yaitu milk. Kita coba lagi search item dengan ID 120. Nah, 120 ini ID yang baru kita masukkan tadi. Apakah sudah muncul? Nah, ternyata di sini keluar output item found, yaitu pumpkin. Berarti ID yang baru saja kita masukkan sudah bisa ikut terbaca. Lalu kita search lagi. Kita search dengan ID anggap aja 45 deh. Nah, kita search ID 45, jawabannya item not found. Kenapa? Karena saat kita view data di sini tidak ada ID 45. Jadi output yang akan keluar yaitu item not found. Oke. Berarti untuk insert, search, dan view sudah berjalan. Kita lanjut ke delete data. Kita masuk ke pilihan 4, delete data. Nah, kita pilih data mana yang mau kita delete. Kita masukkan ID-nya. Nah, di sini saya mau mendelete ID 40. Oke, data delete if ID exists. Jadi kalau seumpama ID-nya nggak ada, berarti ya nggak ada yang dihapus. Seperti itu. Oke, karena kita sudah delete ID 40, coba kita lihat, kita view data. Oke, dalam view data, ID 40 ini sudah nggak ada ya. Otomatis berarti datanya sudah dihapus. Oke, langsung kita masuk ke menu berikutnya, yaitu view tree-nya. Kita lihat untuk pohonnya. Nah, untuk pohonnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya 110 ini di atasnya sini yang gabung. Cuman ini karena ada sedikit error. Oke. Kemudian setelah view tree berarti otomatis semuanya sudah berjalan. Kita lihat lagi di file txt-nya. Nah, di txt ini belum tersimpan karena kita belum keluar. Jadi untuk jika mau keluar, kita pilih pilihan 6 di sini. Kemudian kita quit.
Nah, saat kita quit data save, thank you for using this program, berarti filenya sudah tersimpan. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, sudah tersimpan kan? Jadi di sini sudah ada honey, pumpkin, blueberry, lalu juga ID 40 sudah dihapus. Oke, lalu berikutnya kita run programnya lagi. Oke, setelah kita run lagi programnya, kita pilih menu berikutnya yaitu menu AVL tree-nya. Nah, sebelum masuk ke insert, kita view dulu data yang sudah kita apa ya ubah-ubah tadi di BST. Ya, kita lihat view data nomor 3. Nah, ini sudah ID 40 sudah nggak ada, lalu juga sudah ada ID 110, 120, 150 menandakan data sudah dinamis ya. Saat tadi kan kita udah keluar program, kita masuk lagi program, lalu kita memilih menu AVL. Ya, ini sudah melanjutkan data dari program sebelumnya. Oke, lalu kita masuk ke pilihan berikutnya yaitu insert. Kita pilih insert. Oke, kita mau memasukkan ID 180 deh, coba. Kemudian untuk namanya white sugar. Terus kuantitinya kita beri 19. Oke, selanjutnya kita insert lagi dengan ID 130. Namanya apple dengan kuantitinya 76. Oke, lalu kita insert item lagi dengan ID 170. Kemudian untuk namanya fish dengan jumlah 5. Oke, karena tadi kita sudah memasukkan 3 item. Ya, lalu kita view datanya. Nah, setelah kita view data, untuk data yang baru saja kita masuk semua yaitu apple dengan ID 130, fish dengan ID 170 dan juga white sugar dengan ID 180. Nah, oke. Kita lanjut masuk ke fungsi berikutnya, ada fungsi search item. Nah, sama seperti tadi, enter the ID you are looking for. Kita coba ID 90. Oke, saat kita mengetik ID 90 akan keluar output item found yaitu cheese ya, seperti data di atas. Ini ID 90 cheese. Lalu kita coba lagi search item. Kita masukkan ID 40 yang tadi udah kita hapus. Oke. Nah, karena ID 40 sudah dihapus, maka di sini tulisannya item not found ya. Oke, berikutnya kita coba kita delete satu data lagi menggunakan menu AVL ini. Kita delete data ID, kita pilih 90 deh. Ada kan 90 ya? Oke. Kita delete ID 90. Oke, data delete if ID exists. Nah, coba kita view lagi datanya. Oke, di sini ID 90 sudah nggak ada. Jadi dari 80 langsung loncat ke 100, menandakan bahwa data sudah berhasil dihapus. Oke, setelah itu kita masuk ke view tree-nya. Kita lihat struktur pohonnya. Kita pilih pilihan 5. Oke. Jadi di sini pohonnya ini secara portrait. Nah, jadi di sini yang atas ini 100, kemudian sebelah kanannya 150, sebelah kirinya 50, kemudian 150 beranak sebelah kanan, 180 sebelah kiri 120 dan seterusnya. Oke, kemudian setelah semua fungsi sudah berjalan, kita kembali lagi back. Kemudian kita pilih quit. Nah, setelah quit ini data akan disimpan, kemudian akan keluar output data save. Thank you for using this program. Nah, lalu kita lihat lagi di file txt-nya, apakah sudah tersimpan. Nah, di file txt-nya ini sudah tersimpan ya. Ada blueberry, fish, white sugar, apple, yang baru saja kita tambahkan tadi. Oke, berarti itu menandakan kalau semua fungsi telah berjalan dan juga data sudah disimpan secara dinamis di sini. Oke, bisa kembali ke PPT atau mungkin saya aja yang share screen nggak apa-apa. Apakah share screen saya udah keluar? Udah terlihat?
Udah lanjut ke kesimpulan aja ya. Oke, untuk Nah, kesimpulannya ini secara keseluruhan, program Final Project ini berhasil mensimulasikan sistem manajemen gudang HD menggunakan struktur data binary search tree atau BST dan AVL3, di mana kami membuktikan bahwa implementasi AVL3 memberikan performa yang jauh lebih optimal dibandingkan BST biasa berkat fitur self balance atau rotasi otomatis. Nah, yang menjaga kecepatan akses data tetap stabil dan efisien. Selain itu, aplikasi ini tidak hanya mampu menangani operasi pengolahan data yang kompleks atau insert, search, delete, tetapi juga telah mendukung fitur penyimpanan file eksternal atau file handling sehingga seluruh data inventaris barang dapat tersimpan secara permanen dan aman meskipun program dimatikan. Oke, mungkin sekian dari kelompok 10. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.